Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, di mana pada minggu ini adalah pelajaran terakhir dari triwulan ini, pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari, yaitu pelajaran yang ke-13. Dan siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Kantor Conference Jawa Kawasan Timur, kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat dari Conference Jawa Kawasan Timur. Pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada, sepanjang triwulan ini kita sudah sama-sama menyaksikan rekaman diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini yang dibawakan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita dari PHD yang saat ini mereka fit school di kota Surabaya. Dan pada pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13 pada saat ini, yang akan membawakan kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat kita, yang pertama adalah PHD Chandro Sitorus. Shalom. Shalom, shalom pemirsa di rumah. Dan yang berikutnya nanti akan ditutup kesimpulan oleh Pendeta Muda Royke Maringka. Beliau adalah Gembala Jemaat Tandes Surabaya. Shalom Pendeta. Shalom Pak Pendeta, shalom pemirsa dimanapun berada. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi, kami juga senang bila mana Bapak Ibu, Saudara semuanya rindu untuk didoakan atau belajar Alkitab, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar saudara-saudara semuanya, dan tim kami akan dengan senang hati untuk melayani kita semuanya. Di pelajaran yang ke-13 ini yang diberi judul Kemah Suci, kita akan sama-sama belajar dan kita awali dengan doa buka yang akan dipimpin oleh PHD Chandro Sitorus. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di sorga, kami bersyukur pada kesempatan saat ini, oleh karena kami boleh merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh kembali lagi mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Demikian juga pemirsa yang ada di rumah, boleh mengerti akan firman-Mu melalui pelajaran yang kami sampaikan. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara pemirsa yang kami kasihi, dalam pelajaran terakhir untuk triwulan ini, di mana sepanjang triwulan ini judul besar daripada pelajaran kita adalah Keluaran, dan kita sudah pelajari pelajaran ini dari buku sekolah Sabat kita dengan judul Keluaran, dan pada minggu ini adalah puncak dari pelajaran kita, yaitu pelajaran ke-13 dengan judul Kemah Suci. Dalam pelajaran ke-13 ini, Kemah Suci, ayat hafalannya atau ayat intinya diambil dari Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Firman Tuhan katakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi kita dapat lihat dalam ayat ini di mana ditekankan tentang kemah suci atau bait suci. Pelajaran kita mengatakan bahwa bait suci ini menunjukkan kedekatan Tuhan dengan umatnya atau dengan manusia, dan juga gambaran bagaimana Tuhan menyelamatkan akan umat manusia dari kuasa dosa. Dan dari pelajaran kita ini juga kita ditekankan bagaimana misi utama daripada umat Tuhan. Kita sudah belajar sepanjang triwulan ini adalah misi utama daripada umat Tuhan adalah untuk menunjukkan, untuk menampilkan akan karakter Allah yang kudus, karakter Allah yang mulia kepada masyarakat, manusia, dan orang di sekitar kita. Tentunya ini ada hubungan dengan pelajaran ke-12 pada minggu yang lalu, bagaimana kemuliaan Allah itu kita tampilkan, dapat orang lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, pemirsa yang kami kasihi, kita akan mendengarkan kesimpulan bagian pertama dari pelajaran kita ini yang akan dibawakan oleh PHD Chandro Sitorus. Silakan, Saudara Chandro. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini.
Di pelajaran sekolah Sabat kita dapat melihat di sana berbicara tentang hari Sabat. Nah, ada beberapa orang yang keliru tentang hari Sabat ini. Dan mereka katakan bahwa hari Sabat hanyalah diberikan kepada orang Yahudi. Tetapi apakah benar demikian? Hari Sabat ini hanya diberikan kepada orang Yahudi. Kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 1-3, di sana dikatakan bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan penciptaannya dan dia berhenti pada hari yang ke-7. Ini menyatakan bahwa pada waktu itu, waktu penciptaan tentu belum ada orang Yahudi. Bahkan ciptaan di dunia pun belum ada manusia. Tetapi Tuhan telah menunjukkan bahwa ia berhenti pada hari yang ke-7 atau hari Sabat. Kemudian ada juga orang yang berkata bahwa hari Sabat ini diberikan ketika 10 hukum diberikan di Gunung Sinai. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tetapi apakah benar demikian? Setelah mereka berada di Gunung Sinai, baru Tuhan memberikan hukum Sabat. Kita bisa melihat dalam Keluaran 16 ayat 22 sampai 29. Di sana menceritakan tentang manna yang turun dari langit untuk makanan daripada bangsa Israel. Waktu itu mereka ingin memiliki makanan. Mereka teringat ketika di Mesir mereka makan makanan yang enak. Tuhan berikan makanan berupa manna. Namun manna ini ketika hari Sabat atau hari yang ke-7 tidak ditemukan manna ini. Waktu itu mereka diberikan hari pertama, kedua, ketiga sampai hari yang ke-6 mereka boleh mengambil manna. Tapi pada hari yang ke-7 Tuhan katakan tidak ada manna. Tetapi ada juga yang melanggar. Mereka mencoba untuk mencari manna tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan manna itu. Kata Tuhan, sampai kapan umatku ini akan melanggar apa yang telah kuperintahkan? Artinya di sana kalau kita bisa melihat, sebelum mereka berada di Gunung Sinai, hari Sabat sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Waktu itu mereka berada di mana? Di padang gurun Sin namanya. Kalau kita melihat dalam Keluaran 16 ayat yang pertama. Kemudian juga disebutkan persembahan dan roh. Ketika mereka ingin membangun kemah suci, tentu mereka haruslah memiliki satu barang-barang yang mereka dapat gunakan ini untuk membangun kemah suci. Nah, ketika mereka ingin membangun ini tentu harus ada yang dipersembahkan. Nah, ketika mereka ingin mempersembahkan, tentu mereka juga harus dipenuhi dengan roh. Dan puji Tuhan mereka dipenuhi dengan roh. Dan mereka dapat memberikan emas, perak untuk membangun kemah suci ini dan lain sebagainya. Ada perunggu, linen halus, bahkan batu-batu dan lain sebagainya. Dari mana mereka dapat mendapatkan ini semua? Kalau kita ingat, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka diberikan hadiah-hadiah oleh orang Mesir. Nah, hadiah-hadiah inilah yang mereka gunakan untuk membangun kemah suci tersebut. Kalau kita melihat dalam aplikasi dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana kita untuk membangun pekerjaan Tuhan atau membantu pekerjaan Tuhan? Kadangkala kita mengatakan, oh saya tidak punya uang untuk membantu pekerjaan Tuhan. Untuk membantu membangun gereja saya tidak punya uang. Tapi kalau kita ingat kisah ini, bahwa sebenarnya Tuhan telah siapkan sebelum-sebelumnya. Artinya ketika kita ingin membantu pekerjaan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan telah siapkan sebelumnya, sehingga kita bisa membangun pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Keluaran 36 ayat 6, di sana dikatakan sudah cukup, kata Musa. Artinya sampai berkelebihan, bahan yang mereka butuhkan itu sampai lebih. Artinya apa? Ketika kita mau membantu pekerjaan Tuhan, karena Tuhan telah siapkan sebelumnya, dan kita mau menyisihkannya untuk Tuhan, bahkan ketika kita mau membangun gereja atau pekerjaan Tuhan, semua akan cukup, bahkan dapat sampai berkelimpahan. Berbicara tentang kemah suci, kalau kita melihat ada unsur-unsur yang Tuhan katakan yang harus mereka buat. Ada meja untuk roti sajian, ada juga kaki dian dan lain sebagainya. Dan ini sangat rumit, tetapi Musa dapat melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ada satu pertanyaan yang mungkin kita pikirkan. Dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat kita, mengapa instruksi yang sangat begitu terperinci diberikan? Apakah yang diajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah memperhatikan setiap detailnya? Mengapa begitu rumit Tuhan buat untuk membuat kemah suci ini? Harusnya simpel saja Tuhan buat, tetapi ini tentu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Salah satunya adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur.
Dia tidak mau membuat segala sesuatu itu sembarangan. Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur. Nah, bagaimana kesetiaan kita untuk menuruti apa yang Tuhan telah perintahkan? Sama seperti Musa, dia menuruti apa yang Tuhan telah berikan untuk membangun kemah suci. Apa-apa yang harus dipersiapkan, Musa ikuti itu semua. Ini menunjukkan bahwa totalitas daripada Musa, penurutan Musa kepada Tuhan, dia adalah setia kepada Tuhan, dan dia setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat hukum 10 yang diberikan di Gunung Sinai kepada Musa dan juga bangsa Israel tentunya, ada 10 hukum. Kalau kita hanya mengikuti hukum ke-8, jangan mencuri, kemudian kita melupakan hukum ke-4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, berarti kita hanya menuruti sebagian dari perintah Tuhan. Dan kita tidak benar-benar setia kepada Tuhan. Oleh karena kita hanya menuruti sebagian dari perintahnya. Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku." Jadi biarlah melalui pelajaran yang dapat saya sampaikan, ketika kita mengikut Tuhan, kita mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Dan bukan hanya sebagian kecil saja, tetapi keseluruhan dari perintah Tuhan, sehingga kita dapat memiliki kehidupan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih Saudara PhD Chandro. Pemirsa, tadi sudah disinggung ada satu hal yang saya ingin ulangi, adalah pada waktu pembangunan bait suci ini, Musa sampai menolak bantuan itu ya. Benar. Saya berharap hari ini apa masih ada pembangunan gereja atau pekerjaan Tuhan, panitia menolak, sudah cukup. Tapi selama saya menjadi Advent itu belum terjadi, saudara-saudara sekalian. Apakah saudara rindu menjadi seperti orang Israel ini? Tentunya pelajaran ini akan membangkitkan semangat kita kembali. Dan satu lagi, untuk apa Tuhan membuat bait suci di tengah-tengah tempat tinggal daripada bangsa Israel, adalah di mana di situ umatnya datang menyembah, memuliakan Dia dan mengucap syukur. Artinya kita datang kepada Tuhan hari ini, mungkin kita sebutkan datang ibadah di gereja adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, adalah untuk memuji hati Tuhan dan membangun persahabatan kita dengan Tuhan, supaya tidak pernah kita kehilangan kuasa daripada Tuhan. Pemirsa, bagian pertama sudah disampaikan oleh PhD Chandro, dan bagian yang kedua dari kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini akan disampaikan Pendeta Muda Royke. Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Dan shalom pemirsa dimanapun berada. Pelajaran pada hari Rabu judulnya adalah Kehadiran Allah di dalam Kemah Suci. Di dalam Keluaran pasal 40. Ini adalah pasal terakhir dari kitab Keluaran. Di sini menjelaskan tentang peresmian Kemah Suci. Dan yang kedua adalah pemberian Dekalog atau 10 hukum Allah. Pentabisan Kemah Suci ini merupakan peristiwa puncak bagi bangsa Israel di Sinai. Dalam pentabisan ini, Keluaran 20 mencatat bahwa hadirat Tuhan turun berupa awan. Bahkan Musa sendiri tidak bisa masuk ke dalam Kemah Suci oleh karena kemuliaan Allah itu memenuhi kemah tersebut. Dan ini kemuliaan Allah ini disebut dengan Shekinah. Ya, Shekinah. Kitab Keluaran diakhiri dengan penekanan pada penyertaan Tuhan yang menuntun, di mana di siang hari ada tiang awan, kemudian di malam hari ada tiang api. Ini menyatakan bahwa Tuhan menyertai umat-umatnya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Musa mendirikan Kemah Suci pada hari pertama, bulan pertama di tahun kedua. Ya, di sini dia juga menguduskan segala sesuatu peralatan di Kemah Suci, termasuk Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam di Kemah Suci. Baik. Musa juga hanya sekali masuk ke dalam Kemah Suci ini. Oleh karena sesudah itu Harun yang harus mengerjakan semua pekerjaan
sebagai imam besar, kemudian juga anak-anaknya dalam pekerjaan di kemah suci. Dan setiap tahun Harun akan masuk ke bilik yang maha suci untuk mengadakan hari pendamaian bagi umat Israel. Nah, pada 3 kesempatan ada 3 peristiwa dalam Alkitab yang menyatakan bahwa pekerjaan itu telah selesai. Yang pertama adalah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di sana di bagian akhir dari penciptaan, dalam Kejadian 2 ayat 1-3, di sana dikatakan bahwa Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Pada hari ke-7 Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua itu terjadi ketika kemah suci atau tabernakel ini selesai dibangun. Di sana dikatakan demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika Salomo menyelesaikan pekerjaan bait suci atau bait suci yang permanen. Jadi ada 3 peristiwa di mana Alkitab mencatat bahwa pekerjaan itu selesai. Jadi kalau kita melihat ada hubungan antara penciptaan dengan tempat kudus Allah. Ada hubungan antara penciptaan dan tempat kudus Allah. Di mana di sini di saat Tuhan akan berdiam bersama-sama dengan orang-orang yang telah ditebus di bumi yang baru, di Yerusalem yang baru yang merupakan kemah suci Allah. Tuhan memenuhi kemah suci dengan hadiratnya. Ini merupakan klimaks. Jadi ketika Tuhan turun di kemah suci yang dibangun oleh Musa dan menabiskannya, memberkatinya, dan Tuhan menyatakan diri bahwa dia itu hadir bersama-sama dengan umatnya. Ini adalah klimaks dari peristiwa-peristiwa yang dimulai dari pelajaran sekolah sahabat yang kita pelajari dari pelajaran pertama, dari mana Musa dilahirkan, kemudian berlanjut dengan kekalahan dewa-dewa Mesir selama dengan 10 tulah tersebut. Kemudian Musa bersama-sama dengan umat Israel itu keluar dari Mesir sampai mereka tiba di Gunung Sinai. Dan disinilah Musa menerima 10 hukum, kemudian aturan-aturan yang lain, dan mereka membangun kemah suci. Dan disinilah klimaksnya Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Kemudian di pelajaran selanjutnya, hari Kamis, Yesus berkemah bersama dengan manusia. Kita akan mempelajari tentang bagaimana inkarnasi Yesus. Apa itu inkarnasi? Inkarnasi adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, waktu pentabisan Allah itu turun berupa awan atau Shekinah, kemuliaannya. Tetapi kali ini Allah sendiri turun berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Itulah sebabnya kalau kita melihat di Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Apa artinya? Kali ini Tuhan benar-benar turun dan hidup menjadi seperti jadi manusia dan kemudian bisa berinteraksi langsung dengan kita. Jadi ini saudaraku yang disiapkan Tuhan, luar biasa bagaimana pengorbanan Tuhan sebagai Allah yang mau turun dan hidup bersama-sama dengan kita dan mengorbankan hidupnya bagi kita. Oke, itulah sebabnya Allah yang kekal turun kepada kita sebagai salah satu dari kita untuk meyakinkan kita bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Allah Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Dalam Matius 18 ayat 20 di sana menjelaskan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, kata Yesus, maka aku akan hadir.
Inilah kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi kalau saat ini kita merasa sendiri, kita salah. Kenapa? Oleh karena Allah, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Yesus melalui Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada. Dan dalam Wahyu 3:20 mengatakan bahwa, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi pemirsa Voice of Seven dimanapun berada, Tuhan itu ada dekat dengan kita. Dan dia mau mengetuk pintu hati kita, dia mau masuk tinggal bersama dengan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau membukakan hati kita untuk dia? Kemudian selanjutnya di sini berbicara tentang Yerusalem yang baru yang akan turun dari sorga ke bumi. Kita tahu bahwa ketika Yesus itu datang ke dunia, kemudian dia berkorban, mati di kayu salib, akhirnya dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dan akan ada waktunya dia datang pada kali yang kedua. Itulah waktunya di mana kita akan dibawa ke sorga. Dan setelah 1000 tahun lamanya, maka kita akan bersama-sama turun dengan Yerusalem baru ke bumi ini. Nah, inilah disebut sebagai Yerusalem yang baru. Dalam Wahyu 21 ayat 3 mengatakan, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi nanti tidak ada bait suci di Yerusalem yang baru. Tidak ada bait suci. Kenapa? Karena Yerusalem yang baru itulah bait suci. Kenapa demikian? Pelajaran Sekolah Sabat mengatakan bahwa karena seluruh kota adalah bait suci, tempat kudus Allah. Panjang, lebar, dan tinggi kota itu sama. Dalam Wahyu 21 ayat 16 mengatakan bahwa panjang, lebar, tinggi dari Yerusalem baru itu sama. Jadi berbentuk kubus. Dan ini sama dengan bilik yang maha suci di kemah suci. Berbentuk kubus. Jadi kemah suci, bilik yang maha suci itu menggambarkan Yerusalem yang baru. Jadi nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru, di kemah suci yang akan turun ke bumi ini, dan di tempat inilah kita akan hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, di mana di sorga atau di Yerusalem yang baru ini tidak akan ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi perpisahan, tidak akan ada lagi penderitaan, terlebih tidak akan ada lagi maut. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan yang saya boleh sampaikan, dan semoga kita selalu menyadari, kita bersyukur oleh karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Terima kasih, demikian saya kembalikan kepada Pak Pendeta Victor. Oke, terima kasih Pendeta Ruike atas kesimpulan yang diberikan. Pemirsa yang kami kasihi, tadi kita sudah melihat bagaimana dalam pembangunan bait suci bahwa orang-orang Israel dikuasai oleh Roh Allah sehingga mereka memberikan persembahan, kemudian yang membangun bait suci ini juga dikuasai oleh Roh Allah sehingga diberikan kemampuan untuk membangun dan memberikan yang terbaik. Hari ini tentunya kita tidak membangun bait suci lagi secara fisik, tetapi kita semuanya adalah menjadi bait suci Roh Kudus Tuhan. Dengan cara apa? Kalau kita melihat pelajaran kita sebelum kita mengakhirinya, saya ingin membacakan satu ayat terakhir bagi kita semuanya dalam Kisah 2 ayat 38, dikatakan begini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu pemirsa semuanya, kalau kita rindu untuk dikuasai oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan, terima Yesus sebagai juru selamat. Baptis kita dalam nama Yesus Kristus, dan kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat apa? Melakukan apa yang Dia katakan, melakukan apa yang Dia
kehendaki. Jadi kita akan dapat memancarkan karakter dan kemuliaan Tuhan kalau Roh Kudus Tuhan sudah menguasai kita, sudah hidup dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemirsa yang kami kasihi, kiranya pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu ini dan tentunya sepanjang triwulan ini dengan berkat Tuhan akan membuat kehidupan kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, dan kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, membuat kehidupan kita lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan saja. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Kita akan menutup pertemuan kita pada saat ini. Pendeta Muda Royke akan tutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih Engkau sudah berkati pimpin kami dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-13, pelajaran yang terakhir di triwulan ini ya Tuhan. Kami telah mempelajari tentang kemah suci yang menunjukkan intinya adalah bahwa Tuhan menyertai kami. Sejak zaman dahulu, sampai zaman bangsa Israel, hingga saat ini dan sampai seterusnya, Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kami. Bapa di sorga, kiranya Tuhan akan memberkati pemirsa yang melihat siaran ini, mengikuti siaran ini dimanapun berada, yang dalam pergumulan. Tuhan akan menolong mereka oleh karena Engkau selalu menyertai umat-umat-Mu. Demikian juga kami yang ada di studio. Tuhan akan memberkati sehingga kami boleh terus menggunakan waktu untuk melayani Tuhan, melayani sesama dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika Engkau datang, kami semua boleh ditemukan setia, dan kami boleh masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, ampunilah dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu pelajaran triwulan yang baru pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya.